perkenalkan, nama saya Wahibah Mukrim Ahmadi. Jadi, di video kali ini saya akan membahas tentang PLP2 atau apa itu PLP2, dan saya akan mereview atau menjelaskan kalian tentang apa sih isi dari laporan PLP2 saya di sini. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang PLP2 dan laporan saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini dan channel saya, oke? Oke, jadi kita akan masuk ke inti pembahasan, yaitu apa itu PLP2 dan apa sih isi laporan PLP2 saya. Jadi, PLP2 itu adalah satu mata kuliah dengan jumlah SKS, yaitu 20 SKS, atau tergantung dari fakultas sendiri, yang dimana dilaksanakan selama 13 minggu atau 4 bulan, yang dilakukan di sekolah atau dalam rangka asistensi mengajar. Jadi, PLP2 itu adalah suatu program asistensi mengajar yang dimana di sana SKS-nya itu tergantung dari fakultas tersendiri. Di fakultas saya, Fakultas FBMB, dia terdiri dari 20 SKS. Dan ada fakultas teman saya juga dari Fakultas Fisika, dia terdiri dari 3 SKS katanya. Jadi beda-beda ya, tergantung fakultas. Itu penjelasan dari saya tentang PLP2 itu apa. Oke, kita akan masuk ke laporan PLP2 saya. Laporan PLP2 itu adalah laporan akhir yang dijadikan sebagai tugas akhir kita di dalam program asistensi mengajar atau dalam program PLP2 tahun 2020 tahun 2021 ini. Jadi, laporan saya di sini terdiri dari 6 bab. Beda dengan laporan PPL, beda dengan laporan KKN, karena emang pada dasarnya PLP ini adalah program yang baru sekali. Bahkan setahu saya di Lombok yang sudah melakukan PLP ini cuman Universitas Pendidikan Mandalika saja atau Undikma Mataram. Itu saja yang pernah melakukan atau yang melakukan PLP2, program PLP2. Jadi mulai dari program seperti apa, terus laporannya seperti apa, itu sangat baru sekali. Bahkan babnya sampai 6 bab di dalam laporan ini. Beda seperti laporan KKN, beda seperti laporan PPL juga, beda dia. Tapi isinya agak sama-sama tentang sekolah. Agak sama dia laporannya dengan PPL. Sama-sama membahas tentang sekolah atau belajar mengajar. Tapi di sini bedanya, kalau PLP itu adalah asistensi. Kita mengobservasi atau kita meneliti kegiatan di sekolah seperti apa. Jadi, bab pertama saya di sini atau bab pertama di laporan saya itu berisi tentang hasil observasi lingkungan sekolah. Hasil observasi lingkungan sekolah itu judul bab pertama saya. Hasil observasi lingkungan sekolah saya itu berisi visi dan misi sekolah, struktur operasi dan tata kerja sekolah, deskripsi karakteristik umum peserta didik, deskripsi peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, kegiatan-kegiatan rutin berupa kokurikuler dan ekstrakurikuler, prestasi sekolah, praktik-praktik pembinaan dan kebiasaan di sekolah. Jadi bab 1 ini sebenarnya intinya itu isi dari bab 1 ini intinya sebenarnya struktur sekolah. Mulai dari visi misinya, terus tata tertibnya,
terus prestasi dan segala macam apapun yang berada di sekolah itu isi dari bab 1 ini sendiri. Intinya semua hal yang ada di sekolah atau semua struktur dari sekolah itu, mulai dari struktur organisasi terus struktur sekolah itu sendiri, visi misi dan segala hal yang ada di sekolah itu ada di bab 1. Jadi intinya adalah bab 1 itu atau hasil observasi lingkungan sekolah itu menuangkan atau berisi tentang semua struktur yang ada di sekolah itu sendiri. Oke, kita lanjut ke telaah kurikulum, strategi pembelajaran, sistem evaluasi dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Oke, kita lanjut ke bab 2. Bab 2 di sini berisi tentang telaah kurikulum, strategi pembelajaran, sistem evaluasi dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Jadi, bab 2 di sini itu membahas tentang semua perangkat pembelajaran, semua media pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk mengajar di ruang kelas. Mulai dari telaah kurikulum yang digunakan, terus perangkat pembelajaran yang digunakan apa. Pokoknya semua yang berkaitan dengan media atau perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru itu dibahas di telaah kurikulum atau bab 2 ini. Seperti di sini ada yang subtitle yang pertama dibilang telaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru, telaah strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru, telaah sistem dan perangkat evaluasi yang digunakan oleh guru, telaah pemanfaatan TIK yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Jadi empat subtitle ini sama-sama membahas tentang media atau perangkat yang digunakan oleh guru untuk mengajar dan mengevaluasi apa aja yang terjadi di kelas. Seperti telaah kurikulum, di sini telaah kurikulum yang digunakan di SMAN 1 Kopang itu adalah kurikulum 2013 atau K13 dan sebagainya. Dan kalau untuk perangkat pembelajaran, mereka menggunakan RPP, silabus RPP, buku, pokoknya semua hal yang di bab 2 ini adalah satu bab yang membahas tentang perangkat atau media yang digunakan oleh guru untuk mengajar dan mengevaluasi apa saja yang terjadi di dalam kelas. Oke, kita lanjut ke bab 3. Bab 3 di sini berisi tentang pendampingan peserta didik, ekstrakurikuler dan pekerjaan administrasi. Sebenarnya di sini lebih spesifik bab 3 ini lebih spesifik ke ekstrakurikuler atau pekerjaan atau tugas pendamping peserta didik di dalam ekstrakurikuler atau di dalam kegiatan sekolah. Tapi bukan belajar mengajar, beda. Kalau ekstrakurikuler atau tugas pendamping kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler ini lebih ke misalkan ada lomba atau ada kegiatan-kegiatan seremonial. Di sana dibutuhkan pendamping atau peserta didik yang mendampingi siswa untuk melakukan kegiatan itu sendiri. Mulai dari lomba, misalkan ada lomba tingkat kecamatan, lomba tingkat desa, lomba tingkat provinsi. Di sini digunakan fungsi atau digunakannya peserta didik untuk mendampingi para siswa atau tugas pendamping peserta didik untuk mendampingi siswa mereka agar semua kegiatan itu sesuai dengan yang diinginkan atau lancar. Itu adalah isi dari bab 3 sendiri. Oke, kita lanjut ke bab 4 ya. Jadi bab 4 di sini berisi tentang perangkat pembelajaran atau satuan layanan BK yang digunakan oleh guru atau media pembelajaran administrasi pendidikan yang digunakan oleh guru. Jadi seperti yang saya bilang tadi di bab berapa tadi tuh? Di bab 2. Di bab 2. Jadi satuan layanan BK atau media pembelajaran, satuan layanan BK atau media pembelajaran yang digunakan oleh guru di sekolah untuk mengajar itu di sini adalah RPP. Karena kemarin memang ketika saya datang atau ketika saya dan teman-teman saya datang ke SMAN 1 Kopang, mereka memang menggunakan RPP untuk sebagai landasan mereka mengajar di kelas. Jadi memang
bukan SMA 1 Kopang saja sih yang menggunakan RPP, memang semua sekolah se-Indonesia diwajibkan untuk membuat RPP dan silabus mereka, atau RPP dan silabus bagi setiap guru. Jadi setiap guru mempunyai RPP dan silabus masing-masing untuk mengajar atau sebagai landasan mereka untuk memberikan materi di dalam kelas. Jadi semua materi yang dituangkan di dalam kelas itu bukan hanya materi-materi belaka atau materi-materi yang dipikirkan ketika mereka mengajar, bukan. Mereka punya, atau sebagai seorang guru punya landasan, dan landasan mereka untuk mengajar itu adalah silabus dan RPP. Dan kemarin satuan layanan BK yang mereka gunakan atau media pembelajaran yang mereka gunakan untuk mengajar itu adalah RPP. Oke, lanjut ke bab 5. Bab 5 di sini isinya itu perangkat pembelajaran atau satuan layanan BK yang digunakan guru atau media pembelajaran administrasi pendidikan yang dibuat oleh mahasiswa. Jadi di sini di bab 5 ini lebih spesifik atau lebih inti membahas tentang satuan layanan BK atau media pembelajaran yang digunakan atau yang dibuat oleh mahasiswa. Jadi kemarin ketika saya PLP kemarin itu, layanan BK atau media pendidikan yang saya disuruh buat oleh guru pamong saya sendiri yaitu RPP 1 lembar. Jadi kemarin alhamdulillah saya udah buat RPP 1 lembar yang memang di sana fokus membahas tentang materi. Ya memang RPP membahas tentang materi sih. Oke. Jadi itu isi dari bab 5 ya. Bab 5 itu sebenarnya kalau disingkat media pembelajaran atau satuan layanan BK yang memang yang dibuat oleh mahasiswa yang disuruh oleh guru pamong. Jadi kemarin saya disuruh untuk membuat RPP 1 lembar. Jadi mungkin hanya itu sih isinya untuk bab 5. Oke, kita lanjut ke bab yang terakhir yaitu bab 6. Bab 6 ini isinya jurnal refleksi pembelajaran. Pasti kalian bingung ya, apa itu jurnal refleksi? Sebenarnya awalnya saya juga bingung sih, jurnal refleksi itu apa gitu. Cuman setelah saya telaah gitu kan, saya cari di Google apa itu jurnal refleksi, ternyata gampang sekali. Ternyata jurnal refleksi itu adalah berisi tentang refleksi pembelajaran setiap mingguan dan setiap pertemuan. Maksudnya jurnal refleksi ini lebih ke evaluasi atau tatanan apa aja yang kita lakukan, kegiatan setiap minggu kita di kelas itu apa, mulai dari materinya apa, terus cara kita mengajarnya seperti apa, terus bagaimana kita mengevaluasi materi itu, apakah siswa udah bisa, terus kita di sana isinya juga kapan kita memberikan materi tentang soal. Maksudnya kita memberikan materi tentang soal, bagaimana cara siswa agar bisa menjawab semua soal yang kita berikan, bagaimana cara mereka mentelaah soal yang kita berikan juga. Dan tentunya di sana di jurnal refleksi itu sendiri juga ada timing atau waktu kapan kita melakukan evaluasi dari semua pembelajaran yang kita lakukan. Dan yang terakhir isi dari jurnal refleksi itu adalah pengayaan di sana, pengayaan dari semua materi yang kita sudah berikan dan semua soal yang kita berikan. Apakah siswa sudah bisa atau apakah siswa sudah mengerti dengan semua materi yang sudah kita berikan, terus apakah siswa udah paham betul dengan soal-soal yang kita berikan, apakah mereka sudah bisa menjawab soal-soal itu, dan jika itu sudah tercapai berarti kita berhasil menjadi seorang guru sih. Menurut saya sih seperti itu. Dan inti dari bab 6 atau jurnal refleksi ini adalah rekapan data sih menurut saya. Rekap data yang kita lakukan mulai dari hari pertama sampai hari terakhir kita PLP di SMA 1 Kopang. Apa aja yang kita lakukan di kelas, materi apa aja yang kita berikan, terus kapan kita memberikan materi itu, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu semua di sana tertera di jurnal refleksi. Jadi we back to the first we're back to our first materi, that is about the PLP. That second PLP. Jadi kita akan kembali ke pembahasan yang pertama tadi tentang PLP 2. Jadi bisa kita simpulkan dari semua pembahasan yang tadi
bahwa PLP 2 itu adalah sebuah kegiatan asistensi mengajar yang dilakukan di sekolah, yang dimana di sana kita melakukan observasi sebenarnya, mulai dari observasi apa saja perangkat dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru, terus segala struktur dari sekolah itu, dan semua hal yang ada di sekolah, dan semua itu dituangkan di dalam laporan PLP 2. Jadi mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika ada benarnya itu dari Allah semata, jika ada salahnya itu memang dari saya sendiri, karena saya memang manusia biasa yang berbenah untuk menjadi luar biasa. Mungkin hanya ini dari saya. Thank you very much for watch my video. Thank you very much guys. I think that maybe that's all from me. See you next time and bye bye. Assalamualaikum.